warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawi pun. Ya pun. Saya Dang Ike sekarang berada di Lampung Barat, tempat asal usulnya suku Lampung. Ya, luar biasa Lampung Barat ini, di mana tempat asal muasalnya dan asal usul suku Lampung ada di Lampung Barat. Nah, udaranya sejuk, bagus, ya luar biasa. Saya sekarang sedang mewawancarai Bapak Bupati Lampung Barat, Provinsi Lampung, Bapak Barosil Abdus, ya. Nah, ini orangnya aktivis juga, ini beliau ini ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lampung Barat, ya. Pernah jadi anggota DPR 3 periode, pernah jadi wakil bupati. Belum pernah bupati. Nah, bupati ya. Tapi kakaknya pernah juga jadi anggota DPR, jadi bupati, sekarang jadi anggota DPR RI. Pak Muklis Basri. Nah, itu pernah mendahului ya, duluan, sekarang adiknya. Luar biasa keluarga ini yang suka ngaku-ngaku keluarga petani katanya. Ya kan? Tapi petani kok hebat-hebat begini tuh. Oh, memang petani kita hebat. Petani kita jaya. Ya. Nah, sekarang saya tanya nih sama Pak Bupati nih. Ya, aktivis, ketua partai, pernah anggota DPR, sekarang Bupati Lampung Barat. Ya. Pak Bupati, ya, kenapa sih mau jadi bupati? Sebenarnya Dang, dulu nggak pernah berpikir kita. Dari kita SD, SMP, SMA sampai kuliah tidak pernah terbesit mau jadi anggota DPR, apalagi bupati. Tapi ini kehendak Allah. Dan yang kedua mungkin doa restu daripada orang tua dan dukungan daripada masyarakat, yang mesti saya jalankan dengan tulus dan ikhlas. Nah, tuh lihat tuh, anak petani ini nggak ada cita-citanya, gitu. Tapi karena Allah mentakdirkan ya, istilahnya mentakdirkan jadi. Dan bukan hanya ini doanya Bapak petani itu, 2 kali jadi anggota DPR, dua-duanya. Nah, tapi dua-duanya nih kakak beradik. Bupatinya juga dua-duanya. Nah, tuh, doanya petani itu, ya hebat tuh ya. Nah, Pak Bupati, ya, Lampung Barat ini hebat sekali. Insya Alhamdulillah. Kemudian asal usulnya suku Lampung dari sini. Betul. Jadi ini kota tua, kota pusaka. Ya, udara sejuk, kita aja sekarang sejuk nih. Udah jam berapa nih biar kena matahari? Jam 8. Ini kayak di kota Inggris, London. London tuh begini nih, kena matahari tapi dingin. Nah ini apa bisa bilang sejuk sekali. Ya. Ini Londonnya, ini Indonesia. Wah, ini Londonnya Indonesia. Di sana gunung, ada. Bisa Bukit Barisan. Ya, Bukit Barisan bisa disebut kampung di atas awan ya. Negeri atas awan. Nanti kalau jam 3 sore udah nggak lihat gunung tuh. Nanti hilang lagi. Kabut ya. Taman tuh. Taman. Ya. Menurut saya taman terbesar, taman raya ya. Taman raya terbesar di Sumatera mungkin sini. Ya, 80 hektar. Lihat bunga-bunganya. Hebat. Nah, ini Pak Bupati punya kreativitas seninya ya, gitu. Nah, Pak Bupati, ya, saya mau tanya lagi. Lampung Barat luar biasa pariwisata, sangat banyak. Danau aja tadi ada 4, danaunya macam-macam, nanti Pak Bupati yang jelasin. Kedua, gunung banyak, gunung tertinggi di Lampung tuh di sini, ya, gunung di Lampung. Kemudian ada juga danau, benar-benar danau. Kalau sana tadi di sana ada danau panas airnya, ada keramiknya, nanti Pak Bupati jelasin. Ada danau benar ini, danau air. Danau Ranau itu mungkin 5 besar danau terbesar di Indonesia mungkin ya. Tapi kalau di Sumatera nomor 2 setelah Danau Toba. Gitu. Pariwisata yang luar biasa ini lengkap. Taman bunga ada, hutan ada, danau ada, gunung-gunung turun naik apa untuk motor cross ada. Lengkap. Tolong dijelaskan untuk pariwisata ya. Jadi gini Dang, kalau bicara masalah pariwisata,
Lampung Barat ini sebenarnya surga yang tersembunyi. Mengapa Surga saya yang katakan tersembunyi. surga yang tersembunyi? Hampir semua objek wisata kita lengkap. Dari gunung, danau, termasuk juga budaya. Jadi saya sebagai kepala daerah mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya mempromosikan dan menjual apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat. Kita punya danau. Kita ada danau Ranau, ada danau Kamikan yang terkenal dengan apa namanya danau kawah ya, kawah Nirwana. Dan ini kalau bicara kawah Nirwana ini yang ada di Suwo ini, Dang, ini tidak ada duanya di Indonesia, cuman ada di Lampung Barat. Karena di dunia ini ada dua. Yang pertama di Amerika Serikat namanya Yellowstone, dan yang ada di Lampung Barat namanya kawah Nirwana. Nah, kawah Nirwana ini dia berdampingan dengan beberapa danau yang lainnya. Ada danau Belibis, danau Lebar, dan juga danau Asam. 4 danau ini berdekatan. Jadi kalau masyarakat mau menikmati danau, memang tidak ada salahnya berkunjung ke Lampung Barat. Kalau bicara alam pegunungan, kita punya 2 gunung, Gunung Seminung dan juga Gunung Pesagi, yang ketinggiannya hampir di atas 2000 lebih. Ya. Jadi memang sangat unik. Kalau bicara masalah wisata, tadi sudah disampaikan juga dengan Dang bahwa di sini juga Kebun Raya Liwa yang merupakan daerah penelitian dan pengembangan, termasuk juga pariwisata dan ekowisatanya. Termasuk juga kita bicara budaya. Budaya kita di sini ada 4 kepaksian yang merupakan pendopang daripada pembangunan dan kondusivitas daripada pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Jadi memang kita di Lampung Barat ini sekarang ini sudah mengembangkan dan sudah menjadikan perhatian daripada pemerintah Lampung Barat untuk mempromosikan dan menjual berbagai macam destinasi wisata yang Lampung Barat sebagai salah satu bentuk kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Ini Pak Bupati dengan pariwisatanya ada di darat. Memang laut tidak ada tapi danau ada. Dulu ada sebelum Kroy Dulu rusak. ada. Udah pecah dia. Ya, Pecah Pesisir dua. Barat. Bagaimana mendatangkan orang rame? Karena apa? Ya. Lampung Barat, saya juga sebagai putra Lampung Barat kaget ya Lampung Barat ini. Kok tiba-tiba rame begini sekarang? Jam 12 malam cari makan di Lampung Barat nggak susah. Hotel nggak susah. Jalan dari Bandar Lampung top. Insya Allah bagus. Top, nggak ada lobang-lobang. Nah, jadi bagus. Lihat tamannya mulai dari Sumber Jaya sampai ke sini, wah dihiasi luar biasa pemandangan segala-galanya. Bagaimana orang bisa datang sini banyak-banyak karena ini luar biasa. Ya. Jadi kalau bicara apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, kita pemerintah Lampung Barat menggelar yang namanya festival. Ada yang namanya festival budaya, ada yang namanya festival skala berat, ada yang namanya festival kebangsaan, ada yang namanya festival kopi, banyak hal yang kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah sekarang ini kita sudah sama-sama tahu, media sosial mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Jadi pada hari ini saya bersyukur dengan Dang Ike yang sudah berkenan untuk berkunjung ke Lampung Barat dalam rangka ya silaturahmi, menjalin keakraban dan kekeluargaan sekaligus kekerabatan, sekaligus juga ikut menjadi bagian dari seorang putra daerah Lampung Barat untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Dan mudah-mudahan ini para followernya Dang bisa melihat langsung 60.000 yang lihat keindahan pariwisata di Lampung Barat. Karena memang hari ini Pak Bupati hanya mampu mendampingi Dang di Kebun Raya Liwa. Dan Pak Bupati masih banyak objek-objek wisata lainnya seperti kampung kopi, sekolah kopi, ya kan, termasuk yang tadi saya sampaikan tadi danau-danau dan gunung-gunungnya. Termasuk juga kalau para off-roader, ya kita punya lah jalur-jalur yang menantang untuk nyalin para pecinta alam. Artinya yang suka main cross motor ataupun mungkin off-road untuk kendaraan roda 4. Luar biasa nih, ya kan? Jadi lengkap di sini nih. Lengkap. Mau gunung ada, mau di air ada, mau di danau yang luas ada. Air mau cari air panas juga ada. Mau jalan kaki di atas danau juga ada. Dan hanya 2 di dunia. Wah, luar biasa kan? Satu Yellowstone, Amerika Serikat. Kita Kawah Nirwana. Kita Kawah Nirwana. Jalan kaki aja. Nah, jadi mau berenang juga boleh, jalan kaki juga boleh tuh di Kawah Nirwana. Ini hebatnya Lampung Barat. Bicara kopi sekarang. Ya, siap. Bicara kopi terbesar, terlebar, terbesar di Indonesia itu di Lampung Barat.
ya kan? Nah, ini anak petani kopi nih. Iya. Tapi merendah aja, baru sudah dua kali anaknya petani kopi jadi bupati, ya kan? Nah, kira-kira gitu, apa punya keinginan tidak Pak Bupati ini, misalnya membuat cabang Unila atau membuat fakultas pertanian, agar jangan sampai kopi ini tidak ditangani oleh putra daerah atau putra daerah pergi keluar daerah. Apa ini rencana Pak Bupati? Mau nggak membuat cabang Unila atau membuat sendiri sekolahnya? Ya. Jadi kalau bicara masalah ada gak keinginan pemerintah Lampung Barat menghadirkan perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Barat, terkhusus untuk jurusan masalah pertanian kopi? Sebetulnya pemerintah Lampung Barat sudah melakukan MOU, melakukan kerjasama dengan Universitas Lampung, bagaimana caranya Unila membuka cabang khusus terkait dengan penanaman ataupun katakanlah jurusan yang mengurus bidang kopi. Karena memang ini sudah menjadi sebuah arahan dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, bagaimana membuat jurusan-jurusan baru yang akan meningkatkan produktivitas daripada hasil-hasil pertanian ada di Republik Indonesia. Tetapi sampai saat ini memang kalau pendampingan, pembinaan, pelatihan sudah dilakukan oleh Unila, tapi untuk mendirikan perguruan tinggi atau jurusan kelas jauh itu belum dilakukan. Tetapi tentu pemerintah daerah tidak tinggal diam. Saya berdiskusi dengan seluruh staf dan jajaran bagaimana menghadirkan dan meningkatkan produktivitas kopi. Sekaligus juga memberikan wawasan, pengetahuan, edukasi kepada para petani. Karena saya sadar sekarang ini kopi sudah menjadi tren, sudah menjadi sebuah budaya. Kalau dulu mungkin teh, tapi sekarang sudah bergeser ke kopi. Nah, saya mempunyai gagasan dan membangun sekolah kopi. Termasuk kopi, juga kopi, ya? Saya membangun kampung kopi. Termasuk juga melaksanakan festival kopi. Saya yakin 3 kegiatan ini secara terintegrasi dia akan menjadi sebuah tantangan. Sekolah kopi, sekolah kopi, kampung kopi, termasuk juga festival kopi. Wah. Ini luar biasa. Jadi kalau bicara masalah sekolah kopi ini, dan kita bicara dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana masyarakat itu diberi pengetahuan cara menanam, memelihara dan merawat kopi untuk peningkatan produktivitas. Yang berikutnya juga kita memberikan informasi dan juga pemahaman kepada masyarakat bagaimana supaya kopi ini mempunyai nilai tambah. Karena memang selama ini yang sering menjadi keluhan dari petani, kopi kita nih selalu turun harganya, ya kan? Nggak sesuai ini dengan jerih payah yang kita keluarkan. Nah, setelah hadirnya sekolah kopi, anak-anak muda diberikan edukasi bagaimana menciptakan kopi supaya dia mempunyai nikmat yang berbeda. Namanya barista muda ataupun kaum milenial. Ada ya? Ada. Termasuk juga klub itu ya? Ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompoknya juga ada. Termasuk juga ibu-ibunya kita kasih pendidikan bagaimana caranya mengolah kopi. Kulit kopi sekarang sudah menjadi roti sudah bisa jadi roti. Kulit kopi. Ya, kulit kopi. Kulit kopi merah. Hebat Lampung Barat ini. Kopi aja jadi roti. Ini nggak bisa di mana-mana. Ya, itu disulap apa? Enggak. Jangan disulap ini. Pak Bupati jago sulap kali. Ya. Masa kopi jadi roti? Ini baru kita dengar kan? Kulit kopi merah. Kulit kopi merah. Kulitnya kopi yang merah. Nah, jadi nanti diolah bisa jadi makanan ringan. Seperti kayak makanan apa namanya cookies. Namanya cookies. Kue kering yang sering kita temukan di hotel-hotel yang bintang-bintang 5. Jadi nanti kalau memang sudah ketemu katakanlah pemasarannya, tidak menutup kemungkinan nanti ibu-ibu PKK ya kan ataupun anak-anak milenial, UMKM nanti buat kue-kue seperti itu. Itu kan bagusnya dikasih ciri khas. Apa namanya nanti itu apa? Apa tadi namanya cookies. Apa namanya nanti? Kulit kopi merah. Enggak. Biar ada nama lambarnya apa judulnya? Brandnya. Nanti kita carikan brandnya. Brandnya nanti kita carikan. Brandnya nih jangan lupa itu cookies ya. Cookies lambar. Wah, lambar. Tapi terbuat dari kopi. Kulit kopi merah. Hebat nih. Sayang hari ini kita nggak bawa ini. Ide-idenya Pak Bupati. Nah, sekarang saya termasuk juga kulitnya dan selain dibikin cookies, dia bisa dibikin saus. Ada lagi nih saus lagi nih. Saus kulit kopi merah. Jadi nanti kan saus kulit itu kan manis ya. Manis. Kok bisa jadikan asam saus? Ini ada caranya Ini sulap lagi. Ada cara khusus. Nanti jadi kalau memang Dang penasaran, ini benar nggak nih Pak? Iya. Nanti mampir aja ke sekolah kopi. Udah. Nih yang berikutnya kita mau minum kopi. Ya oke. Ini kopi Robusta. Asal Barat petik merah ini Dang. Tapi sebelum ngomong,
sebelum kita minum kopi, kita sama-sama bilang kopi Maksus, jangan Makjus. Makjus udah biasa, Mapsus lah. Enggak, Dang. Kita di kopi sini Mapsus ya. ada tagline sendiri, Apa? Dang. Indonesia negeriku, Lampung Barat kopiku. Indonesia negeriku, Lampung Barat kopiku. baru minum. Ya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia negeriku, Lampung Barat kopiku. Nah, minum. Yang nonton tepuk tangan dong. Mantap nih. Ini Itu. top marotop ini. Top markotop. Ini baru namanya Mapsus. Habis minum Mapsus dia. Baru Mapsus ya. Karena Mapsus itu terbang, bukan Dang. Makjus ya. Karena arti Mapsus itu, Dang, terbang. Terbang mendunia. Nah, kopi mendunia. Nah, sekarang kita bicara kopi. Ya. Kopi terbesar di Indonesia. Ya. Bukan hanya di Lampung udah pasti terbesar. Tapi di Indonesia. Kenapa? 21% kopi di Indonesia itu asal Lampung Barat. Lampung Barat. Toraja 18%, Jember 19%. Toraja 9%, Medan 9%, Aceh 9%, Palembang 9%. Di sini 21%. Nah, luar biasa Lampung Barat. Tapi kalau Lampung 31%. Berarti di luar Lampung Barat 10%. Mungkin di Lampung Wekanan 2%, Tanggamus. Kota Bumi Tanggamus 2%, tapi di sini 21%. Luar biasa gitu kopi ini. Ya, maka tadi sudah dicoba. Mapsus namanya. Mapsus. Nah, sekarang dengan pertanian kopi ini, bagaimana Lampung Barat mendunia karena kopinya? Ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tadi sudah disampaikan dengan Pak Bupati. Yang pertama kita membangun sekolah kopi, kita membangun kopi, membangun kampung kopi, melaksanakan festival kopi. Festival kopi ini tujuannya bagaimana kita mempromosikan dan menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Barat ini merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Penyumbang juga terbesar juga. Termasuk juga kita bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para petani supaya peningkatan produktivitas kopi. Kan? Karena memang sekarang ini, Dang, kopi ini kaum milenial sudah mulai agak lebih senang. Kalau dulu mungkin kalau dia punya label anak petani dia nggak terlalu bangga. Tapi sekarang justru anak-anak kaum milenial, kaum anak muda, dia kalaupun dia petani kopi dia bangga. Karena ternyata petani kopi itu pun banyak juga yang punya prestasi, ya kan? Banyak juga yang menghasilkan jadi pemimpin yang berhasil. Jadi memang sekarang bagi generasi muda kaum milenial jangan gengsi lah, jangan gengsi atau jangan minder lah kalaupun menjadi anak petani kopi. Karena memang anak petani kopi juga banyak yang sukses. Petani itu tulang punggung. Betul. Tulang punggung negara. Jadi kalau petaninya makmur, petaninya kaya, ya negara kaya. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Ini satu tantangan buat bupati. Ya. Orang Vietnam pernah belajar di sini. Betul. Ini tantangan buat bupati, buat semua masyarakat yang nonton nih ya, yang nonton 80.000 tayangan nanti. Ini saya menghukum bupati ya, Orang Vietnam dulu sampai 1.000 orang belajar di Lampung Barat. Ya, dia nggak kenal kopi, belum kenal kopi, belajarnya di sini. Tapi sekarang orang Vietnam itu terbesar di Asia. Kita masih terbesar di Indonesia. Padahal mereka belajar di sini. Sekarang mereka sudah. Nah, apa usaha Pak Bupati yang saya katakan tadi supaya kopi ini ikut mendunia juga. Ya. Banyak juga mendunia karena Vietnam belajar sama kita. Belajarnya di sini. Ya, belajarnya di sini waktu zaman Pak Bupati lama. Belajar di sini. Sekarang mereka sudah ekspor. Walaupun kita Lampung Barat itu terbesar juga di Indonesia, sampai hari ini terbesar di Indonesia. Ya, Lampung Barat aja tuh terbesar di Indonesia. Bagaimana Pak Bupati bisa membawa hasil kopi Lampung Barat ini, petani Lampung Barat ini juga sama, paling tidak paling besar di Asia atau dunia. Jadi gini, Dang. Jadi kalau bicara masalah produktivitas kopi, kenapa sekarang katakanlah Indonesia, khususnya Lampung Barat ini produktivitas kopinya kalah dengan Vietnam? Yang pertama faktor adalah faktor usia. Mungkin memang umur kopi kita. Umur kopi kita ini lebih tua. Lebih tua dari dia. Rata-rata di atas 30 tahun ke atas. Memang perlu ada generasi. Yang kedua,
sistem pengolahannya sangat berbeda dengan Vietnam dengan Indonesia. Jadi kalau Vietnam itu menurut yang kami ketahui itu sistem pemupukannya luar biasa. Satu batang itu sampai hampir 5 kilogram. Di sini? Satu batang. Kalau kita di sini ya di bawah. Oh. Ya paling rata-rata 0, lah. 0, Iya, dikit benar. Ya namanya pendapatan rendah, akhirnya pengeluaran juga sedikit. Ya, jadi memang mungkin pola-pola seperti itu. Sementara kita juga sudah menggalakkan petani ini petani organik. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang kita miliki. Seperti kotoran-kotoran ternak, termasuk juga hasil-hasil daripada pembusukan daun-daun kopi itu sendiri, termasuk juga rumput-rumput. Karena memang ternyata kopi itu lebih sehat, lebih nikmat kalau dia sistem organik daripada sistem kimia. Memang hasilnya lebih besar, tapi ya mempunyai efek yang kurang baik untuk kesehatan. Tapi kalau yang dari organik, yang kompos, dia justru lebih menyehatkan dan lebih bermanfaat. Mutunya juga lebih besar ya hasilnya ya. Nah, jadi kalau bicara masalah kopi ini mendunia, memang kopi ini sudah mendunia. Tinggal sekarang ini tanggung jawab kita bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan kualitas dan menjaga mutu. Jadi keluarga besar semua, saudara-saudara semua yang di Lampung nih, 112.000 orang Lampung yang mendengar ini, begitulah kita mencintai kampung. Salah satu terbesar di Indonesia itu Lampung Barat ini kopi, ya, kopi. Nah, untuk generasi berikut nih, Pak Bupati kan nggak bisa 20-30 tahun jadi bupati. Apa pikirannya untuk anak muda? Kan mau nggak mau mempersiapkan penggantinya 10 tahun ke depan terhadap generasi yang umurnya sekarang 17 tahun. Di bawah 20 tahun. Karena kalau di bawah 20 tahun berarti kalau 10 tahun lagi 30 tahun. Mau nggak mau dia pemimpin nanti di Lampung Barat. Apa cara Bupati membina mereka supaya siap jadi pemimpin di Lampung Barat, termasuk meneruskan kopi dan wisata alam yang hebat ini. Jadi pesan Pak Bupati dengan para generasi muda ke depan, jadilah pemuda yang mau bekerja. Bekerja dalam situasi dan kondisi apapun. Hari ini Indonesia dan dunia dan diguncang dengan pandemi COVID-19. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi ajang bagi para generasi muda untuk memunculkan sebuah kreativitas dan inovasi. Tantangan ke depan akan semakin berat. Di zaman Pak Bupati, di zamannya Dang pasti berbeda dengan zaman generasi yang akan datang. Sekarang ini teknologi begitu canggih. Pasti manusia akan berkurang untuk bekerja. Karena mudah menggunakan semua alat-alat teknologi. Tetapi inilah yang menjadi tantangan ke depan. Saya sering sampaikan, mari kita belajar dari situasi dan kondisi yang ada. Dengan situasi dan kondisi yang ada, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin cerdas, dan kita luar biasa nih. Untuk generasi muda tuh siap-siap tuh 10 tahun lagi tuh. Ya, siap-siap. Karena Pak Bupati kan nggak bisa 30 tahun tuh. Ya, nah, siap-siap untuk generasi muda yang masih umur 15, 16, 17, mungkin di bawah 20. Siap-siap. Pak Bupati sudah mengkader ini semua. Ya, siap-siap. Sekarang saya berbicara UMKM. UMKM pasti Lampung Barat top. Karena penghasilan banyak, model-model banyak, pariwisata banyak, apa banyak. Bagaimana menggerakkan UMKM bisa mensejahterakan rakyat di Lampung Barat. Ya. Jadi kalau bicara masalah UMKM sebetulnya kita kemarin di tengah-tengah pandemi dan memberikan berbagai macam stimulus. Salah satunya bentuknya adalah bantuan-bantuan gerobak, dagang, termasuk juga payung-payung seperti ini, bantuan-bantuan, termasuk juga dana-dana. Jadi mereka dikasih bantuan? Dikasih bantuan. Berarti dibina ya? Dibina, diberikan perhatian. Termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada mungkin kaum-kaum ibu dan juga para kaum-kaum ibu. Jadi memang kalau bicara masalah potensi kita banyak, seperti keripik pisang, termasuk juga kopi, ya kan? Yang mungkin bisa dijajakan. Kopi tadi itu ya, buat apa? Buat sambal tadi. Saus sama roti. Ya, cookies. Seperti itu. Disulap ya, tadi. Termasuk juga masalah pisang. Jadi kita memang pisang sekarang ya. Semua disulap jadi bagus semua nih. Ya enggak, UMKM-nya juga luar biasa nih. Nah, kalau UMKM-nya bagus, pasti Lampung Barat sejahtera. Ya, pasti sejahtera UMKM-nya. Nah, dulu di Lampung ini ada kue tat ya. Kue tat. Sampai sekarang masih ada, Dang? Masih ada. Masih ada, Mas. Kue tat termasuk cucur. Itu kan kue tua itu. Kue tua. Ya. Bawahnya koran ya dulu ya. Dulu bawahnya koran gitu. Kalengnya ada keras kaca. Makanya keras ya. Keras. Nah, sekarang saya tanya.
bagaimana kue yang keras tadi, kue asli itu, Iya. sampai sekarang masih ada, bawahnya koran ya. Betul. Zaman dulu kan nggak ada apa-apa, Iya. koran. Dicampur cookies tadi ya, Cookies. model baru Betul. dari kopi. Iya. Mau dibuat apa itu? Nah, jadi memang, Kombinasi. jadi saya yakin ini pemikiran Kita Idang kasih, ini, kita sekak dia. iya, pemikiran Idang ini sama dengan pemikiran Pak Bupati. Saya sering saya sampaikan Dang dengan para pemilik-pemilik hotel, juga pemilik-pemilik rumah makan. Oh iya iya. Coba, iya. sajikan, Ah. coba sajikan makanan-makanan khas Asli. Lampung Barat, kue tat, Tat itu. termasuk cucur, termasuk kue panggang. Karena sebenarnya di hotel-hotel yang bintang-bintang 5 yang di Jakarta dan sebagainya itu yang disajikan ya nggak jauh beda dengan Iya, makanan-makanan singkong goreng. khas Lampung Barat ya. Nah, tetapi sekarang justru makanan-makanan itu sudah mulai terpinggirkan dan dilupakan dan para pembuat-pembuatnya sudah mulai agak menghilang. Nah, sekarang yang menjadi tantangan ke depan tentu Dinas Perdagangan dia mempunyai tantangan bagaimana supaya membangkitkan kembali selera masyarakat Lampung Barat supaya membuat kue-kue yang menjadi khas daripada Lampung Barat. Karena sekarang banyak orang-orang yang pulang ke Lampung Barat mencari di mana nih beli cucur, di mana nih beli kue panggang, di mana beli kue tat. Karena kalau kue tat memang dari Bukau, termasuk juga Bali Bukit sampai Belalau, alhamdulillah kue itu masih bertahan, termasuk cucur. Tapi kalau kue-kue panggang tadi yang sampai-sampai termasuk juga kue sagun, ini sudah mulai agak menghilang dari Tuh lihat ya. Jadi dulu saya masih kecil ada kue tato. Iya, betul. Di bawahnya tuh koran. Iya. Makannya keras. Wah, apa hanya gula sama mentega aja, dikocok-kocok keras. Nah, sekarang kita tanya Pak Bupati tadi dengan cookies tadi, Iya. bagaimana bisa dikombinasi empuk modern kan? Nah, empuk modern, jadi makin bagus, makin inilah kayak itu ya. Nah, sekarang Pak Bupati, Iya. saya kaget lihat Lampung Barat. Kok cepet maju ya? Kok cepet maju? Cari makan aja jam 11 masih ada. Sampai jam 2 masih ada jam 2. Ini rame lagi, Ya. rame dari Batubara ini sampai ke Suko, Iya. kayaknya nggak ada sepi. Ya. Ada aja, rumah Kendaraan nyambung, ada, ya. sudah nyambung gitu. Orang tuh paling 3 kilo udah hutan, Iya. 3 kilo hutan. Oh, ini ada kira-kira 15 kilo nggak ke hutan, ya kan? Nah, rame dan saya sampai jam 12 malam cari makan Iya. gampang. Kok bisa begitu cepatnya maju sih? Lampung Iya. Baratnya gimana sih? Jadi kalau bicara kemajuan di Lampung Barat, kalau tidak ada kemajuan pasti Dang kecewa. Pasti dong. Yang Karena kedua, gue seneng dong. iya, yang kedua pasti Dang marah. Ini gimana nih Lampung Junior, Barat ya kan? junior. Oh, nggak ada kemajuan. Jadi bukan hanya Dang yang mengakui kemajuan Lampung Barat ini. Jadi rata-rata putra daerah yang sekarang ini mungkin belajar, bekerja di luar Lampung Barat, mereka Pulang mengapresiasi. kaget, pulang Mereka kaget. mengapresiasi semua. Tetapi saya sadar kemajuan ini bukan karena hebatnya seorang pemimpin. Tetapi tentu kemajuan Lampung Barat ini hebatnya rakyat Lampung Barat. Kerjasama. Kerjasamanya. Artinya gua aja Jama yang ada di Lampung Barat ini masih sangat eksisten. Masih bisa dipertahankan. Karena memang kebersamaan itulah yang akan memperkuat daripada potensi yang akan kita jual. Nah, jadi kemajuan-kemajuan sekarang ini mari kita nikmati, mari kita rasakan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga dan melihara. Nah, ya, pemirsa IKDIN TV, nanti jam 8 malam lihat ya. Jam 8 malam nanti dilihat. Pasti nih kalau udah begini pasti 60.000 kecapai nih yang nonton tayang. Nah, pertanyaan berikutnya, bahasa Lampung. Ya doh, siap Dang. Sekarang bahasa Lampung tentang ngomong sama orang Lampung, Lampung Barat maupun yang lagi di rantau, bahasa Lampung. Bagaimana bisa memberitahu ke orang di luar Lampung supaya datang ke Lampung, datang melihat tamasya di Lampung. Itu satu. Yang kedua bahasa Lampung dia tentang imbauan COVID. Ya. Baru kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya bun. kedua Haji Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat, ngilu tulung lawan negam sunyin nih, baik saya di rantauan, saya jauh maupun saya merdi, saya tua maupun saya ngua, doakan kalau Lampung Barat ke depan ini akan menjadi kabupaten saya hebat dan sejahtera berkat kerjasama daripada seluruh lapisan masyarakat saya di luar maupun saya tua mengura maupun saya saat ini menjabat ataupun yang sudah menjadi pensiun. Yang kedua, pada kesempatan ini izinkan nyaku laku kepala daerah di Lampung Barat menghimbau lawan negam sunyi ini COVID-19 di makung ki selesai. Jadi payu kami jama mengikuti, mematuhi protokol COVID-19. Pakai api, pakai negam sunyi ini.
untuk kesehatan, untuk keselamatan, dan juga untuk perlindungan daripada Nakam Sunyini. Itu ono gawa sudah aku sampaikan, dari manihan lawan Nakam Sunyini, salam sehat ya Pak Bupati, daleh Pak. Dan Tepuk tangan loh. Wah. Itu tadi pemirsa bukan bahasa Inggris. Bahasa Lampung tuh, bahasa Lampung asli. Karena asal usulnya bahasa Lampung juga kampung ini, asal usulnya suku Lampung juga dari kampung sini. Nah, itu tadi bahasanya bahasa Lampung loh. Ya. Bukan bahasa Inggris, bahasa Belanda bukan. Bukan. Nah, jadi himbauannya Pak Bupati, orang-orang yang di Lampung maupun di luar Lampung, sampaikan informasi Lampung Barat ini luar biasa destinasi pariwisata maupun yang baru maupun yang alam. Ya. Luar biasa. Ada danau yang luas. Ada satu lagi yang hampir saya lupakan. Kita di Lampung Barat ini punya khas yang berbeda dengan kabupaten lain. Apa itu? Kita sekarang ini lagi mempromosikan dengan kuat terkait dengan khas Lampung Barat, yaitu culugang. Oh, Culugang ini kan merupakan tapis ya. hampir mirip dengan tapis, ya. tapi khasnya ada di Lampung Barat. Semua kantor pemerintahan, termasuk juga pakaian kita gunakan yang namanya culugang. Dan alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi. Dan Bahasa Lampung culugam, ya, bahasa Lampung culugam itu. Jadi ada pakaian culugang mamji payo kam jama-jama pertahankan ya. Karena nose menjadi kebanggaan alam. Kabupaten Bare, Provinsi Bare makin ngedok hingga Lampung Barat ji. Jadi Kak, acara-acara resmi alam pakailah culugang. Nah, saya juga informasi ini saya tambahkan karena memang ini kebetulan kita diskusi pagi hari ini. Saya sebenarnya bersyukur karena memang saya masuk tahun keempat. Yang pertama tahun 2019 Lampung Barat ini sudah keluar dari kabupaten tertinggal 2019. Dan 2018 Kabupaten Lampung Barat ini menjadi salah satu kabupaten yang mewakili Provinsi Lampung untuk perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional. Dan tahun 2021 pun sama, kita mendapat kepercayaan dari Pak Gubernur untuk menjadi kabupaten yang mewakili Provinsi Lampung untuk perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional. Sudah 2 kali. Dan alhamdulillah walaupun di tengah pandemi COVID-19, Lampung Barat tahun 2020 menjadi kabupaten yang terinovatif dari 548 kabupaten kota. Tepuk tangan dong. Nah, jadi prestasi-prestasi ini sebetulnya tidaklah seberapa ya. Tetapi saya menganggap prestasi ini bukan karena hebatnya Pak Bupati, tapi hebatnya rakyat saya. Anak petani ya, hebat lah. Termasuk juga masalah program, Dang. Jadi saya 7 program itu program. Karena ini memang harus dimasukkan dalam program, gitu kan. Bukan kita bicara sama wisata saja. Karena memang bagaimana caranya memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bagaimana memberikan pendidikan yang berkualitas, bagaimana infrastruktur yang mantap, bagaimana mensejahterakan petani, bagaimana meningkatkan iman dan takwa, kan itu. Itu sudah kita lakukan semua dengan konteks 7 program atau P2 program. Ditambah dengan 3 komitmen, yaitu Kabupaten Literasi, Kabupaten Konservasi, dan Kabupaten Tangguh Bencana. Nah, semuanya ini yang memperkuat daripada keberhasilan dari Kabupaten Lampung Barat. Termasuk di Provinsi Lampung, ini informasi yang terbaru benar, dari 60 pekon mandiri, ya, pekon mandiri ini yang ada di Provinsi Lampung, pekon mandiri itu ada di Lampung Barat ini sebanyak 40. Dari 60 pekon, 60 desa mandiri di Provinsi Lampung, 40 pekon mandirinya itu ada di Kabupaten Lampung Barat. Nah, ini yang membuat satu kebanggaan bagi saya, karena ini kerja keras daripada kepala-kepala desa atau saya atau perhatian saya yang ada di Kabupaten. Nah, luar biasa ya. Ini yang ngomong ini putra daerah. Nah, yang ngomong ini putra daerah. Gimana saya nggak bangga itu, ya kan? 40 pekon contohnya ada di sini. Dari 60. Ya. Nah, dari 60 pekon, 40 pekonnya di sini. Ya. Nah, luar biasa. Ada danau hanya 2 di dunia. Dan danau itu keramik, bisa di jalan kaki, bisa kita lihat. Ada juga danau beneran tuh, air luas tuh, Danau Ranau. Itu kalau nggak salah termasuk 5 besarnya Indonesia. Kalau kita mau lihat ke depan, Lampung Barat ini seperti Jawa Barat. Bandung, wah, kota puncak itu. Nah, memang dulu, Dang. Waktu Soekarno datang ke sini tahun 53, 52, itu pernah nyampaikan 11 November. Beliau sampaikan bahwa Lampung Barat ke depan dulu nggak ada Lampung Barat. Dia dulu sampai ke Sumber Jaya. Sumber Jaya adalah Bandung kedua. Nah, karena apa? Kita memang lihat posisi tanahnya apanya seperti Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, seperti Jawa Barat sekali. Jawa Barat adalah ibu kota nomor 3 di Indonesia. Ya. Jakarta, Surabaya, Bandung. Nah, nanti jangan-jangan pindah ke sini pula nih. Amin. Pindah ke sini pula ya kan.
anak petani yang bikin itu, coba anak petani kopi. Nah, kopinya mendunia. Nah, jadi bupatinya juga harus mendunia. Ya. Nah, inilah kampung halaman. Saya juga bangga. Saya sudah 2 hari di sini, muter terus. Sampai tadi malam jam 12 malam saya main di Danau Ranau, naik perahu jam 12 malam. Ya kan? Walaupun saya sendiri yang paling berani, rombongan saya penakut semua itu. Takut lihat itu. Takut katanya 80 meter dalamnya. Dalam ya. Danau Ranau dalam sekali. Ya, luar biasa. Ya, 120. 80 sampai 120 meter. Wah, luar biasa itu. Ya. Nah, inilah Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mapsus. Terakhir minum kopi dulu biar Mapsus. Oke, siap. Kopi terbaik di dunia. Robusta. Nah, Mapsus dong, ngomong Mapsus dulu. Mapsus ya. Indonesia Negeriku Lampung Barat kopi. Ayo ulang lagi. Indonesia Negeriku Indonesia Negeriku, Lampung Barat Lampung kopi Barat, itu. kopiku. Mapsus. Ah, Mapsus. Tepuk tangan. Jadi kalau bicara masalah pendidikan, Dang, perlu saya tambahkan. Pendidikan Lampung Barat, karena saya sadar, saya kan anak petani, sulitnya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sehingganya saya punya program yang namanya beasiswa kedokteran. Kedokteran. Jadi semua siswa yang memang sekolahnya di Lampung Barat, terutama yang SMA-nya, yang mau jadi dokter. kalau ya? dia masuk di fakultas kedokteran yang perguruan tinggi negeri, semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Wah, tepuk tangan ini. Termasuk Calon-calon dokter. termasuk beasiswa seni dan budaya. Kita punya beasiswa seni dan budaya. Karena saya yakin budaya ini perekat bangsa. Makanya kita punya program yang namanya beasiswa seni dan budaya. Jadi kalau memang ada anak Lampung Barat yang masuk ke perguruan tinggi Unila, Dokter. jurusan seni dan budaya, dia juga diberikan beasiswa. Termasuk mungkin di Provinsi Lampung, nggak ada kabupaten kota lain yang mungkin yang sama dengan program kita terkait dengan bantuan seragam gratis. Di Lampung Barat walaupun PAD-nya kecil, APBD-nya masih sangat minim, kita sudah bisa memberikan seragam gratis bagi siswa-siswi yang sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Pendidikan Nasional maupun di bawah Kementerian Agama. 3 setel Dang per siswa dari SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah. Ini tujuannya apa? Bagaimana meningkatkan indeks Itu bukan pembangunan manusia? hanya di Lampung. Seluruh Indonesia juga baru ini yang ada. Ya, tangan kita. Itu Indonesia tuh baru sini dibagi itu. Ya kan? Nah, itulah pemirsa. Ya, tadi beliau sudah menyampaikan semuanya dan saya lihat sendiri. Ini kampung halaman saya. Saya punya program yang baru, Dang. Apa itu? Ini jadi program yang baru di pandemi COVID-19. Kita membuat kebijakan baru bahwa setiap pekon itu desa, setiap desa itu punya yang namanya perawat desa. Kalau dulu kan ada bidan desa. Oh iya. Nah, jadi karena situasi pandemi, saya buat kebijakan setiap pekon harus punya perawat. Tujuannya apa? Untuk memetakan situasi kondisi tingkat kesehatan di pekon itu. Baik itu dari segi stunting maupun mungkin dari pandemi-pandemi penyakit yang lain. Nah, jadi setiap desa saja ada perawat yang memantau setiap anak-anak ini. Anak-anak masuk orang lansia. Ya, luar biasa itu. Ya kan, setiap desa ada perawat. Nah, saya sudah lihat kampung halaman, ya, juga kampung tua, kampung Pusaka, asal usul suku Lampung. Di belakang rumah beliau ini ada namanya Batu Berak, batu yang sudah 4.500 tahun. Sebelum Masehi. Ya, itu luar biasa. Sebelum Masehi loh ini. Sebelum Masehi. Ya, 4.500 tahun sebelumnya. Disebut zaman megalitum. Ada di belakang rumah beliau. Itu juga luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tuanya luar biasa. Nah, itu. Nah, jenis batunya juga dolmen, menhir, dolmen. Wah, luar biasa itu. Ya, tempat tinggalnya suku Batu. Megalitum zaman dulu ada di Lampung. Ya, makanya disebut asal usul suku Lampung. Ya, di Lampung Barat ini. Sekali lagi pemirsa, namanya subscribe. situs ini, Dang. Namanya Betuara. situs Batu Berak. Situs Batu Berak. Iya kan? Batu Berak itu batu yang besar. Ya, batu yang lebar. Yang lebar. Sama dengan bumi skala berak. Ya. Nah, Bumi skala yang berak. begitu lebar. Ya. Lebar dengan kekayaannya. Ya. Kekayaan lebar, pintar juga lebar. Ya, amin, amin. Nah, sekali lagi saya sudah bicara sama Bupati yang jenius, ya, Bupati yang punya visi, ya, sangat visioner, kreativitas, idenya banyak, ya, mudah-mudahan kampung ini mendunia, Amin. Kopinya juga mendunia, Amin. Ya, hasil-hasilnya juga mendunia, luar biasa di kampung halaman saya ini. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya, saya sudah langsung bicara sama tokohnya. Di belakang saya bisa dilihat fakta dia indah,
ya, indah. Kalau orang mau bilang awan, nah tuh, bentar lagi awan tuh ada di sana itu, ya, luar biasa. Negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Nah, terima kasih saya dengan Bupati, Pak Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Maksus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabik pun. Ya pun.